Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang offset, video saya ini video yang tepat Anda tonton, karena pada video kali ini saya akan menjelaskan offset secara detail dan lengkap ya. Offset sintaknya adalah reference, rows, column, calls, height, dan width. Penjelasannya ini, reference yaitu self reference atau self titik nol atau titik awal untuk menggerakkan rows, columns. Reference ini bisa ada nilai dan bisa juga sel kosong ya. Rows, jumlah pergerakan baris dari sel referensi. Kalau rows-nya kita ingin menggerakkan ke bawah, maka kita isi dengan angka positif. Kalau rows-nya bergerak ke atas, maka kita isi dengan angka negatif. Columns atau calls di sini disingkat calls, jumlah pergerakan kolom dari sel reference atau dari titik nolnya ya. Kalau kita ke kanan, berarti kita isi dengan angka positif. Kalau kita ke kiri, kita isi dengan angka negatif. Height yaitu jumlah baris atau jumlah baris yang ingin diambil ya. Kalau kita ingin menggerakkan ke bawah, maka kita isi dengan angka positif. Kalau ke atas, kita isi dengan angka negatif. Width atau lebar adalah jumlah kolom yang ingin diambil. Kalau ke arah kanan, maka dia akan diisi dengan angka positif. Kalau ke arah kiri, berarti kita isi dengan angka negatif. Ilustrasinya di sini ya. Ini di tengah ini adalah R atau referensi. Saya ingin bergerak ke atas, maka saya isi dengan angka minus rows-nya di sini ya. Kalau ke bawah, kita ingin menggerakkan rows-nya ke bawah, maka kita isi dengan angka positif. Begitu juga dengan kolom. Kalau ingin bergerak ke kanan, maka kita isi dengan angka positif. Kalau ke kiri, kita isi dengan angka negatif. Offset juga bisa hanya menggunakan reference rows dan columns. Namun di sini hanya menghasilkan nilai dari satu sel saja ya. Kalau hanya menggunakan reference rows dan columns. Kalau untuk kita ingin menggunakan reference rows, calls, columns, height, dan width, maka akan menghasilkan sebuah array atau panjang kali lebar. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh ya. Nah, untuk rumus offset yang menggunakan height dan width biasanya dikomunikasikan dengan rumus sum, average, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh pertama di sini, offset R1, row-nya 2 dan kolomnya 0. Kalau 0, kolomnya artinya tidak bergerak ya. Kita coba di sini, offset referensinya di sini adalah R1, artinya di sini, di tengah sini, reference. Rows-nya di sini angka positif 2. Rows positif 2. Kolomnya adalah 0. Height dan width diabaikan, lalu ditutup kurung. Penjelasannya di sini berarti ini adalah referensi E17, referensi ini titik 0. Lalu rows-nya bergerak 2 atau angka positif 2, berarti dia ke bawah. 0, 1, 2. Maka nanti hasilnya di situ adalah 10.
10. Benar ya? Lalu saya ganti di sini biar kita ngecek benarkah rumusnya, angka 15. Maka di hasilnya adalah 15. Saya batalkan menjadi angka 10 lagi. Contoh ketiga. Di sini contoh ketiga, rosnya minus, artinya nanti dari titik referensi ini bergerak ke atas. Offset sama dengan offset, reference tetap di R1 di sini. Rowsnya minus 2, columns-nya atau columns-nya 0. Artinya di sini dari titik referensi titik 0 dia minus 2, berarti dia bergerak ke atas. 1, 2. Hasilnya di sini adalah 5. Maka kita coba ganti ini di 10. Maka di sini juga hasilnya 10. Ctrl Z kita batalkan sehingga nilainya tetap 5 di sini ya. Ini untuk rows saja ya. Sekarang kita masuk ke contoh pertama untuk columns. Kita isi columns ya di sini. Offset sama dengan offset. Reference tetap di R1 di sini. Columns saya isi dengan row saya isi dengan 0, artinya rowsnya tidak bergerak, tidak ke atas dan tidak ke bawah, tetap di R1 sini ya. Kolom saya isi dengan positif 3, artinya nanti dia bergerak ke kanan. 1, 2, 3. 3 tutup kurung. Ini adalah kolomnya dari R1, dari 0, 0, 1, 2, 3. Hasilnya di sini 5. Ya, hasilnya 5 ya. Kita coba ganti di sini angka 5 sini jadi 8. Maka hasil di sini juga berubah menjadi 8. Kita Ctrl Z. Oke. Itu untuk positif, kolom positif ya. Sekarang kita menggunakan bagaimana kalau negatif. Offset sama dengan offset. Reference tetap di R1 di sini. Columns tidak bergerak, saya isi dengan 0. Rows tidak bergerak, saya isi dengan 0. Columns minus 2. Kalau minus 2 berarti dari titik referensi ini referensi 0. Kita isi dengan angka negatif berarti dia bergerak ke kiri. 1, 2. Kalau 2 berarti hasilnya minus 2, hasilnya di sini adalah 30. Hasilnya 30. Saya ganti angka di sini untuk memastikan jadi 20. Maka di sini juga 20. Berarti targetnya di sini udah benar 20 ya. Ctrl Z untuk membatalkan. Contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga, dan contoh keempat ini hanya untuk menggerakkan rows dan kolom saja. Kita masuk ke contoh jika rows dan kolom bergerak ya. Di sini offset dengan offset, referensi tetap di R1 di sini. Rows bergerak 2. Sini ini adalah row 2. Kalau positif berarti dia bergerak ke bawah. Artinya di sini 0, 1, 2 ini adalah sampai dengan angka rows 2. Lalu 3, kolomnya di sini 3. Maka dia nanti akan berat 1, 2, 3 ya. 3. Hasilnya nanti 20. Ya, ini 20.
Ini titik reference di sini adalah E17. Di sini reference titik 0. Rowsnya 2. Rowsnya 2 di sini berarti 1 2. Lalu bergerak lagi ke kanan ke kolom sebanyak 3 kali. Di sini 3 kali ya. 1 2 3. Maka hasilnya adalah 20. Coba saya ganti di sini menjadi 25. Maka di sini juga 25. Nah, itu untuk kolom dan rowsnya positif. Kita akan coba dengan jika rows dan kolomnya berangka negatif. Offset, reference tetap di sini. Rowsnya negatif 2. Kolomnya negatif 3. Artinya di sini dari titik 0 R1 di sini negatif dia bergerak ke atas 1 2. Berarti dia sampai angka 5 di sini. Terus kolomnya negatif 3. Maka dia bergerak ke kiri 1 2 3. Hasilnya adalah 1. Ini adalah 1. Saya coba ganti di sini angka 10. Maka di sini juga berubah menjadi angka 10. Nah, ini adalah semua contoh ini. Semua contoh ini hanya untuk yang bergerak adalah hanya rows dan columns. Sementara width, height, dan width kita akan masuk ke contoh berikutnya. Contohnya di sini kita akan menggunakan offset, akan menghasilkan sebuah array. Array di sini adalah 10, 30, 20, dan 5. Offset referensi adalah di R2 di sini. R2. Rowsnya 0. Artinya tidak bergerak. Dari R2 ini tidak ada pergerakan ke atas atau ke bawah. Lalu sekarang columns. Columns artinya dari R1 ini pindah ke 10. Angka 10 di sini berarti dia bergerak 1 kolom dari 0. Dari titik 01. Tingginya 2. Di sini angka 2 adalah positif, maka tingginya dia bergerak ke bawah 1 2. 2. Widthnya, lebarnya adalah 2, positif 2. Positif 2 berarti dari angka 20 ini 1 2. Lalu kita tutup kurung dan enter. Ini menghasilkan sebuah array 10, 30, 20, dan 5. Contoh kedua, offset referensinya adalah dari R4 ini. Lalu rowsnya -1. Kolomsnya -2. Tingginya -2. Lebarnya positif 2. Artinya di sini dari titik 0 ini, R4 ini 0, rowsnya negatif, berarti dia bergerak ke atas sampai angka 15 ini. Lalu kolomsnya negatif 2, berarti dia bergerak ke kiri dari 15 ke kiri 10 dan 5. Di sini masuk ke sini 5. Lalu negatif 2, height-nya negatif 2 berarti 1 2, dia bergerak ke atas. Dan lebarnya bergerak ke kanan karena angka positif 2, 1 2. Ya. Lalu kita enter, di sini kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 30, 10, 5,
dan 10 seperti array dari hasil offset di sini. Kita coba lagi dengan offset yang lain untuk mengambil array yang berhighlight biru di sini dengan cara atau dengan reference yang berbeda ya. Offset, referensinya saya ini dengan R1 di sini di E17. Lalu rowsnya 2. Berarti dia di sini 0, 1, 2, dia sampai di sini angka 10. Lalu columns dia 0. Di sini 0, artinya columns tidak bergerak. Lalu headnya di sini, height-nya di sini positif 2. Artinya 1, 2. Karena positif dia bergerak ke bawah dari titik sampai tadi titik rows di sini. Lalu height-nya bergerak kedua ke bawah 1, 2. Dan width-nya minus 2, berarti 1, 2. Tutup kurung lalu enter. Hasilnya adalah sama. Namun referensinya berbeda ya. 30, 10, 5, 10. Contoh lain di sini ya, kita akan mengambil array yang berwarna pink di sini ya. Offset, sini referensinya. Row-nya nanti ke bawah 1, jadi dia ke sini 1. Columns-nya bergerak, tidak bergerak, di 0. Tingginya berarti di sini tadi rows, di sini udah sampai rows di sini 4, 2, berarti dia ke bawah. Kita isi dengan angka positif 2 karena pergerakannya ke bawah. Lalu lebarnya dari 2 menjadi ke angka 1 di sini, kita isi dengan 2 positif karena dia ke kanan. Lalu setelah itu kita tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah 4, 5, 2, 1. 4, 5, 2, 1. Contoh lain. Offset, referensinya di R1 di sini. Di R1 di E17. Lalu saya ingin mentargetkan array dari 2 kolom ini dan 3 baris di sini ya yang berwarna hijau. Saya gerakan rows di sini 1. Lalu dari angka 15 ini, dari angka 5 ini saya gerakan 2 columns. 1, 2. Di sini saya ingin masuk ke sini ke angka 5 ini 2. Lalu tingginya saya isi dengan 3. 1, 2, 3. 3 berarti kalau positif, kalau ke bawah berarti kita isi dengan positif. Sini. Lalu lebarnya saya isi dengan 2. 1, 2 ya. 2. Hasilnya 5, 30, 20, 25. Jadi dia menghasilkan atau mengambil array yang berwarna hijau di sini. Nah, untuk offset yang menggunakan height, head, dan width ini kita akan gabungkan dengan rumus sum pada contoh berikutnya ya. Inilah contoh. Contoh di sini saya mempunyai pendapatan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Januari, Februari sampai Maret adalah Q1 atau quarter 1. Quarter 1 ini saya ingin menjumlahkan di kolom J6 di sini ya. Q2 juga nanti saya ingin menjumlahkan April, Mei, Juni kita ingin menjumlahkan.
Jadi di sini nanti ini terjumlah, ini juga terjumlah di key 2-nya ya. Kita menggunakan rumus offset. Offset dulu kita masukkan offset. Referensinya dari B6 atau pendapatan di sini. Kolom B saya kunci agar nanti rumusnya ini bisa di copy ke bawah ya. Rows di sini rows saya isi dengan 0. Artinya rowsnya tetap di sini ya, bergerak. Columns di sini saya isi dengan angka 1 karena saya ambil dari Januari, Februari, Maret ya. Di sini 1. Height atau tingginya diisi dengan angka 1 karena cuma satu kolom di sini ya. Itu cuma satu row di sini. 1. Width-nya ini berarti tadi di sini ada kolom, berarti dari titik kolom ini kita hitung berapa berapa lebar yang kita ambil. 1, 2, 3 ya. Jadi di sini kita isi 3. Lalu kita enter. Nah, ini adalah menghasilkan sebuah array ya, 10.000, 9.000, 9.000 dari sini Januari, Februari, Maret. Nah, ini hasilnya kan array. Nah, saya ingin menjumlahkan, maka kalau kita ingin menjumlahkan, maka kita kombinasikan dengan rumus sum atau penjumlahan ya di sini ya. Di sini saya masukin di depan sebelum fungsi offset saya isi dengan sum, buka kurung, lalu saya tutup kurung rumus sumnya di sini ya. Lalu enter. Hasilnya adalah $28.500. Januari, Februari, Maret. Dia menjumlahkan 3 kolom ini karena width-nya adalah 3 ya. Tadi di sini width-nya adalah 3. Ya. Kita coba dengan key 2. Key 2 offset dulu. Saya ingin kunci kolom B-nya, rows-nya berarti rows-nya tidak bergerak, berarti dia nggak ke bawah, tetap kita isi 0 di sini. Columns-nya dari titik referensi ini 0, 1, 2, 3, 4. Karena target saya di April, maka columns-nya di sini saya mulai dari April di sini, berarti kolom keempat dari titik 0 referensi ya di sini ya, 4. Nah, setelah 4 dia minta tingginya berarti 1 karena kita enggak ke atas dan ke bawah ya, tetap di row di sini, satu row di row 6. 1. Width-nya ini berarti tadi titik columns di sini di 4 di sini tadi dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini columns, lalu lebarnya kita kasih 3 di sini karena perhitungannya dari titik terakhir kolom ini 1, 2, 3. 10.000, 6.000, 6.000, 10.000, 9.600 dan 8.000. Lalu untuk penjumlahan kita isi dengan rumus sum. Balas, ini tutup kurung di sini kita balas lagi, tutup kurung terakhir. Lalu kita enter. Jumlahnya adalah 28.100 US. Ini di sini ya, 28.100 US. Ini untuk mengcopy rumusnya. Dan tinggal setelah ini kita tinggal copy aja rumusnya ke bawah ya, seperti biasa, drag aja. Nah. Selanjutnya offset ini juga bisa berfungsi untuk memindahkan posisi data ya, dari vertikal ke horizontal atau horizontal ke vertikal, sebaliknya ya.
Di sini saya coba data angsuran di sini. Saya coba hapus. Ini ada tabel angsuran di sini, dan di kolom angsurannya ini saya ingin memindahkan ke atas secara horizontal ya, nanti pindah ke sana. 1250 pindah ke sini ke bulan Januari, angsuran Februari 1200 juga pindah ke Februari di sini ya, dan selanjutnya di sini saya ingin offset referensinya adalah dari angsuran yang di tabel di sini, di kolom atau di sel E11 ya, E11, di kolom E11 di sini, ini di angsuran di sini. Lalu saya kunci dengan Fn F4 agar nanti ini tidak bergerak ya. Maksudnya dia nanti kalau kita copy rumus ke samping atau ke kanan, nanti di referensinya ini tetap lock di sini ya, tidak bergerak ya. Lalu rows, berarti kalau dari titik referensinya adalah di sini, ini adalah 0. Kita ingin mengambil nilai angsuran Januari, maka dia bergerak kan 0, 1, 2. Maka rowsnya di sini kita isi 2. Columnsnya kita nolkan, height dan width-nya kita abaikan. Karena target kita adalah hanya satu sel saja di sini ya. Kita ingin mengambil satu sel di sini. Terus setelah kita ini tutup kurung. Ini 1200, 250 sudah pindah ke atas ya di sini ya. Nah, untuk angsuran Februari, Maret dan selanjutnya ini kita ingin pindahkan juga ke atas di sini ya. Jadi nanti dari posisi vertikal ini menjadi horizontal. Nah, caranya agar bisa di copy ke kanan secara otomatis dan nilainya bisa mengikuti yang sesuai dengan angsuran di sini, kita akan coba dulu caranya. Yang pertama di sini ya, saya copy di sini. Hasilnya ini tetap 1250 ya. Artinya adalah rows di sini tetap 2. Dia kan konstan karena kita menuliskan angka. Nah, solusinya di sini adalah kita mencari suatu fungsi yang bisa dinamis ya. Jadi nanti ketika copy dari Januari, Februari, Maret ini, dia nanti akan bergerak secara otomatis. Kalau kita di sini adalah angsuran di sini, rows di sini adalah referensi, maka untuk bulan Januari maka kita rowsnya adalah 2. Untuk bulan Februari rowsnya adalah berarti 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya ya. Nah, ini untuk agar rows di rumus kita ini menjadi dinamis, maka kita gantikan dengan columns di sini ya, columns. Columns tutup kurung ya, kolom. Di sini adalah di rows kedua, yang angsuran Januari berada di row kedua dari titik referensi ya. Nah, sementara columns di sini adalah columns C ini, karena kita berada di columns C itu adalah 3 ya, columns ini 3. Maka kita minuskan 1 sehingga nanti angkanya di sini adalah 2 ya. Hasilnya ini 2. Sorry, apa yang error di sini ya. Kita ulang, offset, reference, rows-nya. Rows di sini saya isi dengan kolom, dengan fungsi kolom, reference-nya. Columns di sini kalau kita nanti lihat ini adalah angka 3.
Nah, angka 3 karena target kita, sel targetnya berada di row kedua dari referensi, maka di sini kita minuskan 1. Lalu di sini adalah columns 0 berarti dia nggak bergerak ya, kolom saya nggak bergerak karena targetnya adalah 1 row saja di sini ya. Lalu kita enter di sini. Ini adalah 1250. Ini minus, kita minuskan. Nah, sekarang saya ingin pindahkan atau mengcopy rumus Januari untuk Februari. Kita akan nanti nilainya di sini 1200 ya. Maret juga 1150, di sini juga nanti 1150. Kita akan copy rumus ke kanan. Hasilnya adalah Februari sesuai tabel angsuran 1200. Maret 1150 sesuai dengan tabel. April, Mei, Juni. Ini juga nilainya sesuai ya. Jadi salah satu juga fungsi dari offset ini adalah kita bisa mentranspose posisi atau merubah posisi data ya. Demikianlah pembahasan offset pada video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk supportnya untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang dan video-video selanjutnya dari saya teman-teman mendapat notifikasi ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.